Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mereview salah satu buku self improvement dengan judul Aku Bukannya Menyerah, Hanya Sedang Lelah. Buku ini adalah salah satu buku bestseller di Korea dengan penulis Gyobyo. Buku ini diterbitkan di Indonesia oleh penerbit Haru pada tahun 2021 bulan Juni dan sampai saat ini sudah 6 kali cetakan. Buku ini didasarkan pada pengalaman yang dialami oleh Gyobyo sebagai penulis dalam masa pencarian dirinya gitu. Dimana dalam buku ini diceritakan ada beberapa pengalaman hidupnya dalam jatuh bangunnya gitu. Di awal umur 20 sampai akhir umur 20-an. Dalam pengantarnya, penulis mengatakan bahwa dalam hidup ini kita terkadang merasa lelah, tidak memiliki minat terhadap hal apapun ketika kita bekerja terlalu keras untuk melakukan suatu hal yang terbaik, atau terlalu memendam lama atau menahan diri, atau terlalu lama untuk melakukan suatu hal yang kita sukai gitu. Dalam masa tersebut, seseorang bisa menyalahkan dirinya karena merasa lelah, tidak memiliki suatu hal minat pada apapun gitu, walaupun sebenarnya kita sudah melakukan sesuatu hal yang baik gitu. Dalam buku ini kita bisa belajar bagaimana kita sebagai manusia untuk menemukan suatu hal yang kita sukai, bahkan suatu keberanian untuk melakukan suatu hal yang kita sukai gitu. Dalam buku ini penggunaan bahasa yang mudah dicerna serta penulisan yang tidak kaku membuat buku ini mudah dipahami. Saya merasa buku ini bukan sekadar suatu motivasi yang ada di acara-acara tertentu yang hanya bertahan 1 hari atau 2 hari, tapi buku ini lebih mengarah bagaimana kita mempelajari tentang menghadapi suatu kesulitan dari pengalaman pahit serta kegagalan dari penulis. Dalam buku ini ada 3 bagian. Yang pertama gitu, dalam subjudul yang pertama, kau pasti bisa mewujudkan banyak hal meski harus jatuh bangun berulang kali. Secara umum dalam bagian ini ada beberapa pengalaman besar yang dialami oleh penulis, seperti kesulitan dalam menggapai cita-citanya, pengalaman buruk pada masa kecil, pengalaman kesulitan dalam melakukan sesuatu hal gitu. Beberapa perasaan muncul ketika hal itu terjadi, seperti rasa ingin mati, rasa kehampaan, kecemasan, lalu stres. Dalam bagian ini kita bisa mempelajari bagaimana tentang menemukan suatu keberanian untuk mengambil suatu keputusan, untuk melakukan sesuatu atau meneruskan sesuatu hal yang kita sudah lakukan gitu. Bahwa jalan yang kita pilih itu adalah suatu jalan yang tepat bagi kita. Terkadang dalam melakukan sesuatu kita teralihkan oleh omongan-omongan orang lain yang mengatakan bahwa hal yang kita lakukan adalah hal bodoh, hal yang kita lakukan itu hal yang tidak akan berhasil, itu hal yang salah. Hal itu bisa membuat perasaan-perasaan yang seperti penulis rasakan, Gyobyo rasakan, itu bisa muncul pada kita gitu. Dalam bagian ini kita bisa mempelajari bahwa pentingnya keyakinan diri pada kita gitu. Tetapi pada bagian ini juga Gyobyo mengatakan bahwa mengajarkan bahwa ketika kita merasakan perasaan yang ia alami, kita bisa mengambil waktu gitu untuk beristirahat, bahwa tidak apa-apa untuk mengambil waktu untuk tidak melakukan apa-apa, beristirahat dari kepenatan yang kita alami gitu, tentang bagaimana kita menyadari, memvalidasi suatu perasaan yang kita alami. Pada bagian 2 di subjudul kedua ada untukmu yang kelelahan karena selalu menahan semua sendiri gitu. Secara umum pada bagian ini lebih membahas mengenai hubungan relasi interpersonal seseorang manusia gitu, bahwa ada bagian-bagian tertentu gitu ketika kita melakukan relasi, ada yang di luar kendali kita gitu, tentang bagaimana kita menjalin suatu hubungan dengan stabil, dengan menyadari bahwa ada hal-hal yang mungkin terjadi gitu, seperti seperti ada hal yang di luar kendali gitu, bisa saja hubungan tidak sehat gitu.
penulis juga menyebutkan bahwa ada akibat dari hubungan ini gitu. Kita bisa menjadi dewasa dengan menjalin sebuah relasi, atau kita bisa merasa bahagia, atau bahkan hubungan tersebut bisa mengantarkan kita pada hal yang kita sukai. Akan tetapi secara sisi buruk gitu, kita bisa saja merasa kesepian walaupun ada dalam suatu hubungan, lalu cemas, emosional, tidak bahagia, atau bahkan kita merasa bahwa harga diri kita itu rendah. Bagian ini kita bisa mempelajari gitu, bahwa menyadari, menerima bahwa kita bukan suatu makhluk yang sempurna, belajar untuk menjadi manusia yang seapa adanya. Dengan begitu kita bisa lebih paham apa yang penting untuk kita dan apa yang kita butuhkan. Pada bagian 3 dengan subjudul kesukaan yang paling menunjukkan jati diri. Bagian ini menurut saya masih berkaitan dengan bagian 1 dan bagian 2, di mana kita perlu menyadari akan potensi kita, bahwa kita perlu meyakini diri sendiri untuk melakukan sesuatu yang kita sukai untuk menjalin hidup. Ketika kita merasa lelah dalam melakukan hal tersebut, kita perlu beristirahat dan menenangkannya gitu. Dalam bagian ini juga diberikan tentang bagaimana kita perlu menemukan hal yang kita sukai, bagaimana caranya, apa yang sebenarnya yang kita sukai, apa yang memang benar-benar kita sukai, atau hanya sekedar suatu obsesi. Secara keseluruhan, buku ini menceritakan kisah dari penulis dalam mengejar passion dengan begitu serius, dengan begitu kerasnya. Alih-alih ia mendapatkan pencapaian mengenai hal tersebut, namun ia malah bertemu dengan burnout gitu. Dalam hal tersebut, ia mengajarkan bahwa tidak apa-apa untuk beristirahat, namun bukan berhenti atau menyerah gitu. Gyobyo sebagai penulis tidak mengatakan bahwa kita ada suatu jaminan gitu untuk kita mewujudkan sesuai dengan apa yang kita inginkan atau kita mau gitu. Ia hanya menuliskan bahwa kita bisa mewujudkan dengan sesuai realita dunia. Mungkin hal tersebut bukan hal yang paling kita inginkan, atau bukan hal yang paling sempurna bagi kita, atau mungkin bukan paling yang membuat kita bahagia. Namun dengan hal tersebut itu menjadi suatu bukti bahwa kita berusaha untuk mewujudkannya. Ia mengajarkan akan selalu ada celah untuk kita berhenti atau menyerah, akan tetapi di sisi lain akan selalu ada celah untuk kita beristirahat dan mencobanya kembali gitu. Penulis mengajarkan bahwa pentingnya kalimat tidak apa-apa, untuk menyadari, menerima apa yang ada saat ini dan fokus pada saat ini, bukan berpikir tentang hal-hal yang sudah terjadi atau mengkhawatirkan apa yang akan terjadi, tetapi lebih bagaimana kita menikmati apa yang ada saat ini. Mungkin itu saja review buku tentang Aku Bukan Menyerah, Hanya Sedang Lelah dari Gyobyo. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.